Baru, CDR rasa jeruk. Dalam satu tablet mengandung kalsium, kalsium karbonat, vitamin C, vitamin D, serta vitamin B6 yang baik untuk kebutuhan kalsium bagi tulang. Soal rasa, tidak perlu ditanya deh. Dapatkan di supermarket, minimarket, atau apotek kesayanganmu hanya dengan 36.000. Nama saya Faisal. Sekarang, saya bersekolah di SMK Informatika Fitra Insani. Saya sekarang menduduki kelas 11 SMK. Hari ini, saya bersekolah seperti biasa. Dengan suasana yang sama setiap paginya, ada yang fokus belajar, bermain, tidur, bahkan hanya sekedar melamun. Lalu, sekolah dimulai seperti biasa. Guru menjelaskan, dan murid memperhatikan di bangkunya masing-masing. Semua berjalan normal, sebagaimana mestinya kegiatan belajar mengajar berlangsung. Tapi kasus positif COVID-19 di Indonesia terus bertambah. Kasus positif terinfeksi virus corona di Indonesia hingga Rabu 22 Juli 2020. Sementara itu, saudara, per 30 Juli 2020, COVID-19 telah menjangkiti lebih dari 17,1 juta jiwa. Meninggalnya 3 pasien corona warga Banyumas, Jawa Tengah yang mengalami gejala happy hipoksia. Ya, kita lihat secara global jumlah kasus virus corona atau pasien. tak ada yang tahu apakah kebiasaan itu akan berubah. Dan tak ada yang tahu apa yang akan terjadi di keesokan hari. Kebiasaan berangkat sekolah setiap pagi pun tiba-tiba berubah. Karena adanya aturan untuk tidak keluar rumah sementara waktu. Kegiatan belajar mengajar pun dilakukan secara online. Hanya dalam kurun waktu 2 bulan, kebiasaan manusia terpaksa berubah karena pandemi ini. Jalan yang biasanya ramai, kini sepi. Gerbang sekolah yang biasanya dipenuhi guru yang menyambut kedatangan siswa pun sepi. Tak ada yang bermain di lapang. Papan tulis yang biasanya penuh terisi, kini kosong karena tak ada yang menulis di sana.
Sudah 6 bulan saya berdiam diri di rumah, dengan rutinitas yang tidak jauh berbeda setiap harinya, belajar, bermain, mengerjakan pekerjaan rumah, atau menonton film. Dan itu saya lakukan hampir setiap hari. Hari ini, tanggal 5 September 2020, seharusnya kita yang sekarang berada di kelas 12 sedang mengikuti praktik kerja lapangan di sebuah perusahaan untuk mengembangkan diri. Tapi, sebagian perusahaan tidak menerima siswa untuk PKL. Akhirnya, kegiatan itu ditiadakan. Sekolah pun memutuskan untuk mengganti kegiatan tersebut menjadi pengerjaan proyek. Proyek yang diberikan pun bisa dibilang tidak sedikit. Di awal pengerjaan, saya rasa itu tidak mungkin untuk bisa diselesaikan. Karena proyek tersebut harus dilakukan di rumah, sendiri, dan dengan alat yang seadanya. Sangat berbeda dengan kondisi normal, di mana kita dapat melakukannya dengan tim, alat yang mencukupi, dan pilihan tempat yang banyak. Di tengah pengerjaan proyek, saya melihat sebuah postingan di sosial media tentang perlombaan film dengan tema Rumahku, Inspirasiku. Itu membuat saya berpikir, apa sebuah film bisa diproduksi sendiri dan dengan hanya di rumah? Dan itu saya jadikan tantangan untuk diri saya sendiri. Ternyata, saya bisa menyelesaikan semuanya walau di rumah. Itu membuktikan bahwa rumah bisa menjadi tempat kita mencari inspirasi untuk berkembang. Menurut saya, tetap di rumah bukanlah suatu dinding penghalang untuk kita tetap berkarya. Buktinya, kita tetap bisa mendapatkan inspirasi untuk berkarya walau tetap di rumah. Jadi, di rumah juga bisa. Akibat terpapar COVID-19 terus bertambah di Medan, Sumatera Utara. 2 orang dokter spesialis meninggal dunia akibat terpapar COVID-19. Ketua ID Kota Medan, Sumatera Utara mengatakan kedua dokter ini meninggal bukan akibat menangani pasien positif COVID-19. Sebelumnya, kedua dokter ini menjalani perawatan di rumah sakit yang berbeda. Dengan meninggalnya 2 dokter di Oke Google, nyalakan lagu Belajar. Oke, menyalakan lagu Belajar. Nice, ciplah. Sip, GG. Next game nggak? Nanti aja lah siangan. Udah masuk mapel 3 nih. Oke. Yaudah, yuk. Oke.
selama 5 bulan terakhir. COVID-19, bencana yang melanda dunia saat ini. Banyak aspek yang dirugikan oleh pandemi ini. Salah satunya adalah faktor ekonomi. Hampir di seluruh dunia mengalaminya, dan faktor itu membuat banyak para pekerja dirumahkan. Hal itu menyebabkan tidak sedikit orang yang menyalahkan keadaan. Bahkan, tidak sedikit juga yang menyalahkan pemerintah, karena menganggap keputusan pemerintah itu salah. Itu adalah negatifnya. Namun, positifnya, COVID-19 membuat kita menjadi hidup lebih sehat dan bersih dari sebelumnya. Mengetahui pentingnya mengatur keuangan, dan masih banyak lagi. Tapi yang terpenting, dari COVID-19, kita diajarkan untuk berpikir out of the box. Keluar dari zona nyaman. Mencari cara baru agar bisa tetap hidup di masa seperti ini. Dan secara tidak langsung, COVID-19 juga membuat kita lebih bisa menggunakan teknologi yang ada dengan sangat maksimal. Seperti belajar, bekerja, berbisnis, bahkan berkarya. Sekarang, semua hal itu bisa dilakukan di rumah. Saya yakin pandemi ini bisa membuat kita lebih kreatif dan berkembang lagi. Saya juga mengerti kok ini adalah masa sulit untuk kita semua. Tapi mau sampai kapan kita hanya diam dan menunggu? Jadi semua kembali lagi pada diri sendiri. Mau beradaptasi atau tidak. Keadilan adalah sama rata dan sama rasa, karena setiap manusia berhak mendapatkan keadilannya masing-masing. Adil itu menurut saya kalau di dunia kemasyarakatan memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk berkiprah atau memberikan masukan, memberikan potensi yang ada pada dirinya untuk berkiprah di masyarakat. Keadilan itu menempatkan sesuatu pada porsinya sih. Jadi bukan berarti kita menyamaratakan semua hal, tapi menempatkan sesuai porsinya. Jadi keadilan itu nggak seperti zaman dulu adil beneran. Sekarang itu adil tapi yang bawah paling bawah tambah nggak adil. Keadilan itu dinyatakan sebagai sesuai kebutuhan atau sesuai porsinya, bukan berarti sama rata. Keadilan merupakan kondisi di mana kebenaran secara mengenai suatu hal. Keadilan merupakan suatu hal yang penting dalam kehidupan, termasuk kehidupan dalam berbangsa dan juga bernegara. Dalam suatu negara, keadilan itu merupakan suatu hal yang memang harus diperhatikan. Seperti halnya di negara Indonesia ini adalah negara tercinta ya. Keadilan belum ditegakkan secara maksimal. Nah, ini tentunya dirasakan oleh masyarakat yang biasanya menengah ke bawah. Dan ini berimbas kepada keadilan secara hukum. Banyak yang masih keliru mengenai keadilan, apalagi dengan adanya hukum di negara kita ini biasanya dikatakan dapat dibeli. Jadi ada ketidaksinkronan antara yang kelas atas dan juga masyarakat yang menengah ke bawah. Masih saja kadang berpihak kepada masyarakat yang kalangan atas. Dengan adanya hal tersebut, tentu saja sangat merugikan masyarakat kelas bawah ya. Dalam banyak kasus yang sering terjadi, rakyat kelas bawah selalu kalah dalam kasus apapun itu. Maka jika seperti ini harus disiasati. Disiasatinya mulai dari kesadaran, dan juga negara, juga pemerintah harus menyadari akan kewajibannya untuk lebih memperhatikan hak setiap warganya, tidak memilih dan memilah antara kelas atas dan masyarakat kelas bawah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sudah hari ke-36 sekolah ditutup. Pembelajaran pun semuanya berlangsung daring. Jalanan pun sepi karena semua orang takut keluar rumah. Bosen sih. Cuman ya gimana lagi. Penambahan
kasus COVID-19 di Indonesia menjadi yang terbanyak sejak pertama kali dilaporkan. Terdapat penambahan kasus sebanyak 3.000. Are you ready, kids? Aye, aye, Captain! I can hear you! Halo? Edi, apa kabar? Alhamdulillah baik. Kamu gimana? Baik juga, Pak. Oh iya, lagi ngapain, Di? Gak tahu nih. Bosan lagi nonton TV. Dil, main keluar yuk. Bosan nih di rumah mulu. Kita kan lagi gak boleh Keluar rumah dulu. Udah, mending kamu diam di rumah aja, Di. bosan lah Di rumah mulu. Ya gimana lagi, kita kan emang harus adaptasi sama kebiasaan kayak gini. Tahu Dalgona Coffee gak nih? Dalgona Coffee? Emang kopi apaan tuh? Makanya aku juga belum pernah nyoba. Buat. Kita buat bareng yuk. Buat bareng? Emang bisa? Bisa lah. Sekarang kamu siapin aja bahan-bahannya dulu. Oke. Ternyata enak juga ya, Dil, Dalgona Coffee. Iya kan, gampang pula bikinnya. Iya nih. Dil, ternyata seru juga di rumah. Aku jadi tahu banyak hal baru. Tuh kan, makanya kamu tuh harus bisa adaptasi sama kebiasaan kayak gini. Oke, Dil, makasih ya, Dil. Dil. Akhirnya aku pun menyadari bahwa segala sesuatu bisa kita memanfaatkan dengan baik. Kata bosan di rumah pun bisa teratasi asal kita bisa kreatif dalam memanfaatkan sesuatu. Semoga kita selalu stay safe dan selalu menjaga kesehatan kita. Nama saya Adi. Sejak corona melanda, aktivitas yang biasa dilakukan pun terasa sangat berbeda. Kota yang biasanya padat dengan lalu lalang kendaraan, kini
sepi bagaikan kota yang tak berpenghuni. Semua berdiam diri di rumah. Proses belajar mengajar pun sekarang di rumah. Ditambah tugas yang selalu ada setiap harinya. Dan keadaan inilah yang membuat saya jenuh. Adi, ayo bangun nak, sarapan dulu yuk. Ya Bu, bentar. Membuat Pemprov DKI Jakarta membatalkan rencana menggelar pembelajaran tatap muka di sekolah pada awal 2021. Pemerintah Provinsi DKI Jakarta memastikan tetap memberlakukan pembelajaran secara daring atau online pada semester genap tahun ajaran 2020-2021. Kepala Dinas Pendidikan DKI Jakarta Nahdiana menyatakan, pemerintah Provinsi DKI Jakarta sangat berhati-hati dalam mengambil kebijakan terkait pelaksanaan pembelajaran tatap muka secara langsung di semester genap tahun ajaran 2020-2021. Prioritas utama adalah kesehatan dan Halo Dil, ada apa nih? Ini Di, tugasnya Pak Sugeng udah belum? Oh, yang mana sih? Itu yang animasi. Yang bikin gajah itu bukan? Iya, kamu udah. Belum Dil. Pusing aku tuh banyak tugas. Nih, kirain kamu udah. Ya udah Di, cuma mau nanya tugas aja. Makasih ya. Cepat. Jadi kalau memang kita tidak punya keinginan untuk menguasai atau ngulik gitu ya, ya mungkin kita akan tertinggal. Ya yang bisa saya sampaikan, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Dil, lihat dong tugas yang tadi. Yalah, nyantek mulu lu sama kerjaannya. Ya salah. Dil, kok aku malas banget belajar sih? Apalagi pandemi kayak gini. Tugas banyak, gak aku kerjain lagi. Lu aja terus. Gimana gak pusing? Banyak tugas pokoknya dikerjain malah tidur. Jenuh aku tuh Dil. Kayak kapan gitu koronanya hilang. Sama nih, semua pasti ngerasa jenuh sama keadaan sekarang. Tapi coba lihat pedagang kelima, dia tetap jualan kan walaupun banyak hasilnya. Karena dia tahu ada keluarganya yang harus dia nafkahin. Kalau dia cuma ngeluh sama keadaan, keluarganya mau kasih makan apa? Ya makan nasi lah. Makan apa lagi? Serius nih, hidup harus tetap berjalan kan. Mau gak mau kamu juga harus keluar dari zona nyaman. Masa iya menunggu pandeminya selesai? Tuh ada yang tahu kan kapan pandemi selesai? Dengan cara kamu sekarang itu, aku yakin kamu pasti nyesel nih kalau kamu gak berubah. Sekarang kamu pilih keluar dari zona nyaman atau terus mau nyalain keadaan. Dil, gua udahan dulu ya.
Sejak saat itu, pikiran saya pun terbuka. Mengeluh bukanlah cara yang harus dilakukan. Kita perlu mengasah kemampuan diri untuk beradaptasi dengan perubahan yang terjadi. Adaptasi dan keluar dari zona nyaman mungkin cara terbaik untuk hidup berdampingan dengan situasi saat ini. Mantap. Baik-baik mirna tuh. Mantap. Ova, ayo belajar. Jangan main game terus. PR-nya kan belum dikerjain. Kerjain ya. Belajar. Sekolah udah belajar. Belajar mulu. Dek, datang-datang bukannya salam malah murung aja. Ngapain sih? Gak jelas. Kenapa ya? Ada yang habis pulang sekolah malam mulu. Coba deh. Ini kenapa habis pulang sekolah acak-acakan? Kertas apa ini? Oh, kertas ulangan. Kok nilainya cuma 23 sih? Apa ini jangan-jangan yang buat murung kali ya? Masuk. Sini HP-nya. Nih gara-gara kamu main HP terus jadi nilainya jelek kan? Balikin dong HP-nya. Kalau mau dibalikin, belajar dulu yang rajin. Lama banget. Ya udah, kalau nggak mau belajar, gak bakal dibalikin. Iya deh, aku mau belajar. 2 kali 100 jadi apa? Coba di 2 kali 100. Nanti meja ibu banyak. Nggak tahu. Dek, lagi belajar. Dek, ada yang nggak ngerti? Iya, ada nih. Yang mana emang? Yang ini, Kak. Oh, enggak. Ini FPB itu nilai terbesar dari faktor persekutuan 2 nilai atau lebih. Jadi kamu pilih faktor persekutuan yang lebih besar gitu. Ada lagi Kak? Udah Kak, makasih Kak. Ya, sama-sama deh. Assalamualaikum Kak. Waalaikumsalam. Kak, lihat nilai aku. Kok nilainya bagus?
bagus sih. Nyampe ya. Ya enggak lah, kan aku belajar terus. Ya udah, pertahankan ya nilainya. Iya. Kamu masuk dulu ya, saya lapar. Iya, sok. Iya, masuk. Dek, kan udah belajar yang rajin. Nih, kakak kembaliin HP-nya. Wah, sudah kebiasaan belajar. Jadi lupa HP. Baguslah. Jadi jangan tergantung sama HP terus ya. Dan jangan keseringan main HP lagi. Iya, Kak. Nama saya Rio. Saya sangat suka dengan teknologi, terutama teknologi di bidang informatika dan kecerdasan buatan. Karena itu adalah perkembangan teknologi terbaru di masa ini. Dan jika kita bisa menguasainya, kita bisa membuat sesuatu yang berguna untuk orang banyak. Halo? Halo yuk. Buat asetnya boleh nggak kirim langsung aja? Kalau lewat Google Drive, filenya kayaknya terlalu besar deh. Bisa, emang kenapa? Tumben sedang ribet. Soalnya kuota internet aku lagi dikit nih, cuma ada 1 giga. Kalau dipakai buat download aset, nanti bisa-bisa habis sih. Oke, jadi gimana? Kafe biasa aja, yang depan sekolah itu loh. Aku tunggu ya. Oke, 10 menit lagi gua kesana. Halo yuk, bener dong, aku udah lama nunggu di sini. Iya betul lagi di jalan. Ya udah, cepet ya. Ya. Oh iya kak, lama. Udah deh, nggak apa. Mana asetnya? Tahu kan foldernya di mana? Iya tahu. Al, aku tadi lihat orang buta di jalan kan. Terus? Ya kasihan aja gitu, mereka nggak seberuntung kita, bisa main HP, bisa baca. Emang orang buta mah nggak bisa lihat kali. Iya sih. Ini udah beres yuk. Aku kerjain ini dulu, biar besok cepet kelar. Makasih ya yuk. Duluan ya. Yuk, hati-hati jalan ya. Halo yuk. Yo, gimana Al? Ini website udah beres nih. Tinggal nambahin video profil aja. Kemarin aku nyari di harddisk nggak ada. Oh iya bentar, kayaknya di drive deh. Bentar aku cek dulu. Ayo. Al, inget gak? Kita pernah bikin project objek scanner. Ingat, yang susah itu kan kita buatnya. Kenapa emang? Kayaknya aku punya ide deh. Ide apaan yuk? Gini deh, videonya aku kirim lewat drive, gak apa-apa kan? Satu file doang mah nggak apa-apa, kirim aja. Ya udah, sekarang videonya aku kirim. Nanti kamu kelarin. Habis itu kamu datang ke rumah aku. Nanti aku jelasin deh idenya. Ide apaan sih yuk? Ya pokoknya datang dulu lah. Ya udah deh. Oke. Oke, ditunggu ya. Yuk, Kak, masuk. Oke.
Ada apa sih, Yo? Sampai manggil-manggil ke sini? Gini Al, aku punya ide buat bikin alat yang bisa bikin orang buta jadi bisa baca. Ah, ngawur. Emang kamu dapat inspirasi dari mana? Orang buta kemarin, aku pengen orang yang gak seberuntung kita tetap bisa baca juga dengan alat yang kita bikin. Gak. Itu tuh ribet, gak sesimpel itu buatnya. Emang gimana sih alatnya? Oke, coba kamu duduk, aku jelasin. Gimana? Pertama, kita buat aplikasi yang sama kayak waktu pas kita buat objek scanner. Yo, buat baca 50 benda aja udah susah. Bentar dulu, kita cuma butuh dia bisa baca A sampai Z dan 0 sampai 9. Lebih gampang kan? Oke, terus gimana? Kita bikin dia bisa baca tulisannya. Terus, kita bikin dia bisa inget halaman terakhir yang dibaca sama penggunanya. Buat perintahnya, kita pakai perintah suara. Simpelnya sih kayak ngerubah tulisan jadi suara yang bisa didengar langsung. Oke. Lalu device yang dipakai apa dong? HP? Bisa sih pakai HP langsung, tapi biar lebih enak sih kita bikin juga kacamatanya. Kacamata, kamera, earphone, dan mikrofon terhubung jadi satu ke sebuah handphone. Oke, sebelum kita buat, kita harus punya nama yang oke nih. Kira-kira apa ya nama buat AI-nya? Karena fungsinya sama kayak mata dan bahasa Inggrisnya mata adalah eye, biar lebih familiar dan mudah diingat juga, kita tambahin dari nama orang. Jadi Ailish. Ailish ya? Boleh juga. Ailish, bacakan halaman 46. Membaca halaman 46. Hidupku jadi lebih mudah. Tiba-tiba saja banyak keajaiban dan kejadian menyenangkan yang menghiasi hidupku. Dan yang lebih penting, sedikit demi sedikit. Oke, sip. Kelemahannya cuma dia cuma bisa baca alfabet. Yang lainnya belum. Oke, berarti udah siap upload ya? Yoi. Tak lama setelah kami mengupload Ailish, ada perusahaan yang menghubungi kami dan mengajak kerjasama untuk mempromosikan dan memasarkan Ailish. Dan teknologi di dunia ini akan terus berkembang. Kita sebagai pemuda harus bisa beradaptasi dengan kemajuan teknologi yang sangat cepat ini. Jangan sampai tertinggal oleh cepatnya kemajuan teknologi. Tetapi, saya memilih untuk lebih dari itu. Saya memilih untuk ikut serta membangun perkembangan teknologi.